orang biasa kayak gue tuh mau mimpi aja harus tahu diri ternyata. Jika semua bersandar padaku, lalu aku bersandar kemana? Fenomena sandwich generation di Indonesia terlihat semakin jelas seiring dengan meningkatnya harapan hidup dan berubahnya struktur keluarga. Ketika orang tua tidak lagi memiliki pekerjaan tetap, banyak di antara mereka akan bergantung pada anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga dikemukakan oleh beberapa penelitian, termasuk Supriyatna dan Kusumaningrum, yang menunjukkan bahwa pergeseran ekonomi yang terjadi dalam keluarga terlihat semakin kuat. Data nasional pun mendukung akan hal ini. Berdasarkan dari survei yang telah dipublikasikan oleh dataindonesia.id menyatakan hampir 46,3% generasi Z di Indonesia termasuk dalam sandwich generation, yang artinya mereka separuh dari generasi muda saat ini harus menanggung kebutuhan pribadi juga kebutuhan dua generasi di atas ataupun di bawahnya. Bahkan ada yang harus sudah menanggung kebutuhan anaknya. Tidak hanya tekanan finansial, tetapi tekanan psikologi juga akan muncul bagi sandwich generation. Sebanyak 73,38% generasi Z yang termasuk dalam sandwich generation mengakui bahwa mereka akan selalu merasa bersalah ketika tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, data ini menunjukkan bahwa fenomena sandwich generation tidak hanya berdampak pada finansial atau kondisi ekonomi seseorang, tetapi juga sangat berdampak bagi psikologis seseorang. Setiap hari ku mengais harta yang tak ku miliki, apa yang aku miliki. Jika semua bersandar padaku, lalu aku bersandar kemana? Mengalah, walau bukan aku yang salah, membisu saat semua sibuk beradu. Walau tak rela pun ku bantu berdua, ini semua berakhir di aku. Berakhir di aku. Berakhir di aku. Ya, sandwich generation ini adalah sebuah fenomena yang juga banyak terjadi di Indonesia. Kita lihat di beberapa survei OVO Financial Health Index misalnya 2023 bahwa dikatakan 32,6% orang Indonesia itu menanggung dua generasi sekaligus. Ya, jadi sandwich generation ini adalah generasi yang sepertinya terhimpit di antara dua generasi, di generasi yang di atasnya dan generasi yang di bawahnya. Generasi yang di atasnya itu siapa? Generasi yang di atasnya itu adalah orang tua mereka yang menjelang lansia atau sudah lansia, dan generasi di bawahnya itu adalah adik-adiknya atau kalau mereka sudah menikah berarti anak-anaknya. Jadi mereka harus menanggung dua generasi yang di atasnya lansia dan generasi di bawahnya anak-anaknya atau adik-adiknya. Nah, berdasarkan data BPS juga dikatakan hampir separuh lansia Indonesia itu menggantungkan hidupnya kepada anak-anaknya. Jadi artinya kemungkinan besar bahwa mereka juga menjadi sandwich generation kan. Kemudian ada laporan Bank Dunia bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara dengan tingkat tabungan pensiun yang terkecil, terbawah di Asia Pasifik. Kemudian ada penelitian Choi 2019, sandwich generation itu memiliki tingkat stres kronis ya 1,5-nya lebih tinggi daripada kelompok dewasa yang lain. Satu lagi penelitian Harvard 2021, beban ganda tadi ya, beban ganda pengasuhan dan pekerjaan itu akan meningkatkan risiko depresi sampai 40%. Nah, ini sangat tinggi sekali. Jadi ya begitu kenyataannya, pastinya di sini perlu ada regulasi kebijakan dari pemerintah untuk membantu keluarga-keluarga Indonesia sehingga keluarga ini semakin lebih baik, ya, ketahanan keluarga ini semakin kuat dan tidak terpuruk. Kenapa? Karena ketahanan bangsa ini tergantung dari ketahanan keluarga.
Ya, tentu saja mereka memiliki tuntutan, ya, tuntutan di pekerjaan mereka sendiri, ya kan, perform kinerjanya mereka kan harus dinilai juga oleh atasannya. Di sisi yang lain mereka harus juga mengatur keuangan keluarganya, untuk orang tuanya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga untuk adik-adiknya mereka. Bagaimana kelangsungan pendidikan adik-adiknya itu harus terus dipikirkan. Sisi yang lain tuntutan untuk terutama finansial, ya, terutama finansial, dan juga waktu yang dibutuhkan apabila orang tuanya mengalami masalah fisik kesehatan yang kronis, stroke, ya, kemudian misalnya nauzubillah, ya, ini kita tidak harapkan. Misalnya mereka juga untuk mengurus dirinya sendiri juga tidak mampu, yaitu misalnya mau kamar mandi, mau makan. Nah, ini kan juga membutuhkan perhatian dari si sandwich generation ini, pelaku sandwich generation ini. Dan sisi yang lain dia harus juga berbagi dengan adik-adiknya untuk supaya adik-adiknya ini bisa lebih sukses daripada dia, untuk perhatian pada kuliahnya dan sebagainya. Jadi tentu dari ketiga aspek, tuntutan pekerjaan, tuntutan keluarga, dan juga untuk adik-adiknya, dan juga dia harus mengelola emosi dirinya juga kan, pastinya dengan tekanan yang beraneka ragam tadi dia harus mampu merelaksasi, meregulasi emosinya sehingga emosinya lebih bisa stabil, bisa lebih tetap bekerja dengan baik, lebih fokus dan sebagainya. Tentu ini bukan hal yang mudah. Tadi kan, tentu ini memang sebuah risiko yang harus dia tanggung dan dia harus menerima itu dulu. Pertama dia harus menerima itu dulu sebagai sebuah takdir, sebagai cobaan barangkali. Tapi setelah dia menerima, tentu dia harus mindfulness bahwa oh berarti dia memang dibutuhkan. Ya, dia memang punya peran yang sangat kuat dalam membantu keluarganya untuk hidup, ya, untuk melangsungkan menjalani kehidupan berikutnya lagi, ya, sehingga ketika dia mindfulness dan kemudian dia ikuti dengan religiusitas spiritualitas yang baik, cukup baik, maka mudah-mudahan dia akan lebih eksis, lebih lebih kuat lagi kinerjanya, lebih ibadahnya juga lebih kuat lagi, sehingga dia akan menerima itu dengan sabar, ikhlas, tawakal, dan mudah-mudahan dia akan lebih mendapatkan pasangan. Kalau dia belum dapat pasangan, ya, sehingga pasangan ini juga bisa mengerti dan membantu dia dalam segala aspek kehidupan yang dia jalani pada saat itu. Ya, jadi tahapannya yang penting adalah dia menerima, kemudian dia mindfulness, dan dia sabar dan pasrah. Ya, semua hasil itu kan diserahkan kepada Allah. Yang penting kan udah usaha. Ya, ketika usaha itu sudah maksimal, segala sesuatunya ya serahkan kepada Allah. Nah, mudah-mudahan support dari orang tuanya juga penting. Jadi misalnya orang tuanya tidak terlalu menuntut, dan orang tuanya menjaga kesehatan sehingga tidak terlalu membebani si anak ini, ya, karena kalau misalnya orang tuanya untuk mengurus dirinya sendiri aja nggak bisa kan agak susah, nanti perlu ada caregiver, pembantu lagi, biaya lagi, orang lain lagi, kan juga cukup rumit masalahnya. Jadi mudah-mudahan tadi dengan saling memahami di antara keluarga tadi, yang tidak ada yang menuntut lebih, ya, begitu pun adik-adiknya juga mengerti, dan syukur-syukur kalau abang-abangnya ini bisa membantu dalam finansial tadi, membantu dalam keuangan keluarga, dia bekerja juga, membantu juga, mudah-mudahan itu bisa lebih ringan, ya, bagi si generasi sandwich generation ini. Ya, ini yang pertama, kita inventarisir tugas dan waktu, buat daftar tugas caregivingnya, estimasi waktu harinya. Ini akan membantu alokasi tugas ke anggota keluarga yang lain. Jadi mana yang bisa didelegasikan kepada adik, kepada kakak, gitu ya, diinventarisir semua. Kemudian buat prioritas dan batasan-batasan mana yang bisa ditunda, mana yang bisa didelegasikan, mana yang bisa dilayani lewat layanan luar, ya. Jadi jangan semua diambil alih seolah-olah itu pekerjaan dia semua, jangan. Nanti akan capek sendiri, kasihan. Jadi nanti akan menimbulkan burnout, ya. Jadi delegasi ini artinya melibatkan saudara, keluarga besar, tetangga, teman. Ya, beri mereka tugas-tugas spesifik, ya, misalnya ketika kontrol orang tuanya, ya, siapa yang bisa membantu, jangan diambil juga dia, delegasikan pada pihak yang lain yang bisa membantu. Kemudian manfaatkan beberapa layanan, ya, mungkin ada kan kalau di Tangsel ini ada ngider. Ya, ngider itu berarti petugas kesehatannya itu ngider. Nah, itu bisa kita pakai juga, mereka dipanggil dan datang ke rumah dan pemeriksaan home care, ya. Ada juga posyandu lansia, ada klinik rujukan, atau beberapa relawan lokal. Beberapa kasus juga saya pernah mendengar ada seorang anak orang muda dewasa, ojol. Nah, ini dia punya gangguan disorder tentang apa istilahnya itu. Jadi dia itu suka dengan sampah. Jadi kalau dia makan udah nggak dicuci, tahu, ya.
terus habis makan digituin dibuang. Jadi rumahnya itu sumpek dengan sampah. Ya, akhirnya yang bersihin itu orang sekitar situ, RT RW-nya. Untungnya mereka peduli. Dan di situ ada lansia juga, ada ibunya yang masih ada tinggal di situ. Nah ini masalah, problem sandwich generation juga. Tapi ini juga si orang ini memiliki gangguan, apa sih istilahnya dalam psikologi itu ya. Jadi senang dengan sampah, nimbulin sampah di rumahnya kan nggak sehat. Nah kemudian jadi di situ harus manfaatkan layanan formal ya. Kemudian mengatur keuangan ya. Catat pengeluaran terkait perawatan, kalau perlu konsultasi, juga perencanaan keuangan untuk menyesuaikan anggaran dan tabungan darurat. Kemudian perawatan diri bagi dia sendiri, bagi sandwich generation itu sendiri. Jadwalkan bagi dirinya waktu istirahat, me time. Me time kan perlu juga, karena dia kan capek ya kan, misalnya nggak mau ya harus capek lah ya, tapi kan juga dia harus tidur cukup, olahraga, check up kesehatan ya, check up kesehatan kalau perlu, dan juga kesehatan mental juga. Seperti itu barangkali. Jadi dengan adanya beberapa catatan tadi ya, dan kalau misalnya dia bekerja di kantor, misalnya dia bisa negosiasi tentang fleksibilitas dengan atasan ya, minta jam kerja yang fleksibel, kerja yang sebagian waktu atau cuti ketika ada masalah, kemudian manfaatkan cuti yang resmi, hak-hak cuti keluarga ya, hak-hak cuti dia untuk keluarga misalnya. Kemudian juga mempertimbangkan pengaturan kerja alternatif, apa misalnya job sharing, kerja paruh waktu misalnya, atau cuti sementara dan seterusnya. Nah di sini untuk dukungan psikologisnya, dia bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang senasib dengan dia, yang memiliki juga teman-teman yang memiliki sama sandwich generation ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Dari penelitian kami belajar bahwa tidak semua anak muda hanya fokus untuk dirinya sendiri. Ada sebagian orang yang ikut membantu memikul kebutuhan keluarganya. Mereka bekerja bukan hanya untuk masa depannya sendiri, tetapi untuk orang-orang yang mereka sayangi. Kami menemukan bahwa dukungan keluarga memiliki peran yang sangat besar. Kata-kata sederhana seperti terima kasih atau kamu hebat justru lebih menguatkan dibandingkan dengan bantuan materi. Tekanan itu pasti ada, tetapi mereka selalu menemukan cara untuk tetap kuat. Ada yang menyendiri, ada yang bercerita, ada yang olahraga, dan ada juga yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Cara setiap orang menghadapi stres dan juga tekanan itu berbeda-beda, dan semuanya patut dihargai. Meski tanggung jawabnya terasa berat, banyak dari mereka yang justru merasa bangga karena bisa membantu keluarganya. Dari situ tumbuh rasa kedewasaan, tujuan hidup yang lebih jelas, dan hubungan keluarga yang semakin hangat serta saling menguatkan. Buat siapapun di luar sana yang sedang menjalankan banyak peran dalam hidupnya, kamu keren! Kamu boleh lelah, kamu boleh capek, tapi ingat kalau diri kamu itu berharga. Peran finansial tidak selalu menjadi beban, tetapi juga membuat kita semakin berproses dalam berkembang dan menjadikan diri kita lebih kuat.